Mereka pun mencari jalan keluar dan tiba di sebuah kota dengan para penduduk yang tak memiliki wajah. Sen bilang kalau hanya satu iblis yang bisa melakukan itu semua, dan itu adalah sang iblis mimpi. Dan part 2 selesai. Luo lalu berkata pada gurunya jika dia melihat seorang yang memiliki wajah. Mereka berdua mengejar orang itu yang ternyata orang tersebut sedang dipukuli oleh 3 orang yang memiliki wajah juga. Luo ingin menolong orang itu tapi Sen bilang jangan terpengaruh karena si iblis mimpi sedang mempermainkan Luo menggunakan pikirannya sendiri. Dan benar aja saat orang yang dipukuli itu menoleh, wajahnya benar-benar mirip dengan Luo. Luo nggak mendengar kata-kata gurunya dan berniat menolong, tapi malah dia yang kemudian terpental. Itu dikarenakan jika menyerang orang dalam mimpinya, maka sama saja Luo melukai dirinya sendiri. Tak lama mereka tiba-tiba berpindah tempat. Sen mengingatkan Luo untuk tidak menyentuh apapun. Lalu terdengar suara batuk dari rumah yang ada di dekat mereka. Setelah Luo melihatnya, ternyata itu suara ibu angkat Luo yang di dunia nyata sudah meninggal. Di sana, kenangan masa kecil Luo sewaktu mengurus ibunya yang sakit pun terlihat. Luo yang sangat sayang pada ibunya menyentuh tangan dan mereka pun berpindah tempat lagi. Kali ini mereka melihat Luo kecil sedang dipukuli saat dirinya mencari bubur untuk ibunya yang sakit. Luo besar marah tapi Sen terus mengingatkannya agar tak terpengaruh. Mereka benar-benar dipermainkan dan kembali berpindah tempat saat Luo kecil terlambat membawa bubur untuk ibunya yang sudah meninggal sambil menggenggam sebuah giok. Luo besar sangat marah dan terjadi ledakan energi dari tubuhnya hingga menyebabkan Sen terpental. Tiba-tiba muncul ilusi Ming Fan bersama murid lainnya yang mengambil giok milik Luo. Luo sangat marah dan mencoba memukul mereka, tapi lagi-lagi justru Luo lah yang terpental. Sen terus mengingatkan muridnya tapi si Luo yang benar-benar batu terus aja menyerang ilusi Ming Fan walau dia terpental berkali-kali. Akhirnya Sen sengaja melompat ke depan Luo hingga dia yang terkena pukulan. Ternyata itu berhasil dan akhirnya Luo terbangun dari tidurnya. Setelah tersadar, Luo menyesal karena telah memukul gurunya itu. Sen berlagak keren dengan kata-kata bijaknya membuat Luo semakin kagum dan rela mati untuknya. Tapi tak lama Sen pingsan dan mereka kembali ditarik ke dalam ilusi oleh si iblis mimpi. Iblis mimpi yang berbentuk asap terus menghasut Luo untuk membenci gurunya. Namun Luo terus membela Sen karena memang Sen akhir-akhir ini sangat baik kepadanya. Merasa tak didengar, si iblis mimpi marah dan menyerang Sen yang pingsan, tapi Luo terus melindungi gurunya itu. Hingga akhirnya iblis mimpi menunjukkan wujud aslinya. Si iblis mimpi lalu masuk ke dalam tubuh Luo dan di dalamnya tubuh Luo seperti rawa gelap dan di sana ada sebuah pohon besar yang dikelilingi bunga yang katanya itu menandakan kalau Luo masih sangat polos. Iblis mimpi merasa ada yang tersembunyi di dalam tubuh Luo dan mencoba mencarinya. Lalu ia diserang oleh Sauron. Mirip Sauron ini wujudnya guys. Si iblis mimpi diserang sampai dia keluar dari tubuh Luo. Iblis mimpi bilang kalau ada iblis yang tersegel dalam tubuh Luo, namun ia tak tahu iblis apa itu sebenarnya. Luo terus digoda memakai kekuatan iblis, namun tentu ia tak mau dan malah minta untuk diajari cara menahan kekuatan itu. Si iblis mimpi bilang dia akan mengajarkan semuanya, bukan hanya cara menahan, tapi juga menggunakan kekuatan tersebut. Si iblis mimpi juga bilang kalau kekuatan iblis Luo sangatlah dahsyat. Bahkan ia bisa menguasai 3 dunia dan menjadi pemimpin para iblis dan juga dewa menggunakan kekuatan itu. Luo memikirkan gurunya yang tentu tak akan suka kalau dia belajar ilmu iblis. Iblis mimpi menggoda Luo dengan berkata kalau kekuatan itu bisa ia gunakan untuk melindungi gurunya. Dan katanya segel di tubuh Luo sudah melemah dan tinggal menunggu iblis itu menguasai tubuhnya jika ia tak mau berlatih ilmu untuk mengendalikannya. Iblis mimpi memberi waktu beberapa hari untuk Luo mempertimbangkannya. Sementara Sen ternyata sedang bermimpi waktu dia dimasukkan ke dalam kendi dan di sana ada Luo jahat yang akan membalas dendam. Sen kemudian terbangun dan sistem muncul memberikan bonus karena Sen sudah melewati scene dunia mimpi. Luo lalu datang untuk melihat keadaan gurunya. Sen yang masih ketakutan melihat wujud Luo seperti ini.
师尊。 Sen lalu memeriksa nadi Luo dan tidak ditemukan jejak apapun dari si iblis mimpi yang sudah membuat perjanjian dengan Luo. Dan lagi Luo berbohong kalau iblis mimpi tak melakukan apapun padanya. Padahal tentu aja Sen udah tahu semua alur ceritanya. Saat akan pergi, Luo bertanya apakah semua iblis itu jahat dan harus dibasmi. Sen menjawab kalau iblis pun ada yang baik dan juga jahat seperti manusia. Sen lagi-lagi berbicara bijak yang tujuan sebenarnya jika Luo tak akan dendam walau nanti Sen mendorongnya ke dalam gunung berapi. Bahkan Sen menyuruh Luo yang selama ini tidur di gudang pindah ke kamar Mingfan membuat Luo senang dan memeluk gurunya itu. Tanpa Luo tahu, tujuan Sen adalah agar Luo bisa membersihkan kamar dan membuatkan makanan lebih cepat karena kamar mereka kini berdekatan. Emang pantas nih orang masuk ke kendi, banyak akal bulusnya bro. Saat akan tidur, iblis mimpi datang lagi untuk menanyakan keputusan Luo. Luo mau menerima dengan satu syarat, dia tak akan menganggap iblis mimpi sebagai gurunya karena bagi Luo, gurunya hanyalah Sen seorang. Sementara di lain sisi, dari hari ke hari Mingfan iri pada Luo yang semakin dekat dengan Sen, dan Luo bisa mengambil hati murid lain untuk berlatih pedang bersamanya. Suatu hari, Liu memberikan undangan yang dititipkan oleh Yu untuk Sen. Undangan itu merupakan undangan pertemuan para dewa. Namun setelah menerima undangan tersebut, tiba-tiba Sen menjadi sangat murung dan ternyata itu dikarenakan setelah pertemuan para dewa, maka scene jatuhnya Luo ke gunung berapi sudah semakin dekat. Luo lalu datang menemui gurunya setelah ia selesai menjalankan misi yang diberikan Sen dan mereka pun berbincang. Keesokan harinya, Sen dan para murid bersiap-siap pergi ke pertemuan para dewa. Di dalam kereta kuda, Sen bertemu dengan wanita bernama Qingqi yang merupakan guru dari Liu Mingyan. Sementara di luar, Luo terus mendekati Mingyan dan berbincang dengannya. Scene berpindah saat Sen telah sampai di tempat pertemuan dan disambut oleh pemilik tempat itu. Sementara di bawah ada putri dari pemilik tempat tersebut yang bernama Ling Ai yang kelak akan menjadi salah satu istri Luo juga. Ling Ai sedang menjelaskan mengenai denah dan peraturan lomba yang akan diadakan antar perguruan. Di sana ada seorang murid berbakat bernama Gong Yi Xiao yang terkenal di antara para peserta. Saat portal menuju lembah dibuka, mereka semua masuk dan langsung diserang oleh monster yang ada di lembah tersebut. 这是什么东西啊！给我松手！我让你快走，我不会走的。 Luo menyelamatkan dua murid perempuan dan Gong Yi pun ada di sana menunjukkan kehebatannya, lalu part 3 pun selesai. 这里会有这种魔物？小心背后！燕回阳陵。练时候，还是要靠我亲自出手。